kita berpikir bahwa Tuhan memperhitungkan itu hal-hal yang besar-besar saja Bapak Ibu. Padahal begini Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, Daniel, lu terlalu fanatik Daniel. Ya, tapi saya tahu Bapak Ibu, ketika Daniel melakukan hal-hal yang kecil, itu membuktikan cinta dan kerinduan Daniel kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah yang diperhitungkan sama Tuhan. Shalom semua, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat, ada amin ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, bulan ini Bapak Ibu ya kita sedang mempelajari tentang bagaimana hidup kita berfokus kepada Tuhan Bapak Ibu. Di minggu pertama Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu masih ingat ya, bagaimana Tuhan memberkati Ishak Bapak Ibu ya. Ishak menabur di tanah orang asing tapi dia menghasilkan 100 kali lipat. Bahkan firman Tuhan berkata memberikan penegasan bahwa Ishak menjadi orang yang kaya, semakin kaya dan bertambah kaya. Luar biasa Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat Ishak diberkati Tuhan? Ya, 2 minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa dia mendirikan mezbah Bapak Ibu. Kemudian dia memasang kemah dan dia kemudian menggali sumur. Bapak Ibu masih ingat itu? Mendirikan mezbah artinya apa? Artinya kita harus punya waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang kedua, kita juga harus mendirikan kemah. Bukan hanya sekedar kita jumpa sama Tuhan, tapi kita juga harus ngikutin tuntunan Tuhan. Kita harus ngikutin maunya Tuhan. Kita harus mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita doa harus juga ditambah bagaimana kita harus bekerja dan berusaha. Yang mengerti katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu diberkati ya Bapak Ibu ya. Nah hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul mengalahkan ketakutan dengan iman. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita masuk tahun 2025, sekali lagi keadaannya gak lebih baik Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu kita melihat dan kita mendengar bagaimana Los Angeles ya mengalami kebakaran yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Rumah-rumah itu pada hangus Bapak Ibu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Memang keadaan gak akan lebih baik. Mungkin ada beberapa di antara kita, begitu masuk tahun 2025, keadaan kita juga mungkin gak lebih baik Bapak Ibu. Keadaan kita makin merusot, keadaan kita makin tambah masalahnya Bapak Ibu. Tapi hari ini Bapak Ibu, ya kita harus belajar untuk mengalahkan yang namanya ketakutan dengan iman. Nah hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab Bapak Ibu yang bernama Daniel. Katakan sama Daniel. Kita akan langsung buka Alkitab kita Bapak Ibu ya. Dalam Daniel 6 ayat yang pertama. Ya hari ini kita akan banyak bahas firman Tuhan dan baca firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita baca sama-sama ya. Kita baca gantian deh, saya ayat 1, nanti Bapak Ibu ayat yang kedua, ya kita ganti-gantian. Demikianlah firman Tuhan, Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 20 tahun. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Ayat yang ketiga, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Jadi Daniel itu diangkat jadi Menko Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahu Menko? Menko itu membawahi banyak menteri Bapak Ibu. Nah salah satunya itu adalah Daniel. Ya, Daniel membawahi 120 wakil-wakil raja. Dan kepada merekalah para wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungjawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang keempat, 1, 2, 3. Jadi hari ini kita belajar dari Daniel Bapak Ibu. Kenapa Daniel dipercaya sama Tuhan?
Bahkan kalau nanti saudara membaca keseluruhan kitab Daniel, Daniel itu luar biasa. Luar biasanya apa? Rajanya silih berganti, Danielnya nggak pernah diganti Bapak Ibu. Daniel tetap diberikan kepercayaan. Diberikan kepercayaan untuk menjadi pejabat tinggi. Kenapa Daniel diberikan kepercayaan? Karena firman Tuhan berkata, karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Ketika Daniel mempunyai roh yang luar biasa, ketika Daniel diangkat sama Tuhan, apakah kehidupan Daniel lancar jaya? Ayat yang kelima, firman Tuhan katakan apa? Demikianlah firman Tuhan. Coba kita baca sama-sama. Ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan. Katakan sama-sama, mencari alasan. Dulu zaman saya masih remaja ada judul lagu Mencari Alasan. Bapak Ibu tahu gak Bapak Ibu ya? Manis di bibir. Itu ada cara mencari alasan Bapak Ibu ya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allah. Bapak Ibu saya mau nanya, kalau Bapak Ibu nyari-nyari kesalahan saya kira-kira bisa ketemu gak? Wush, langsung jawabannya cepat, bisa. Kayaknya saudara ngincar saya nih kayaknya. Enggak ya Bapak Ibu ya? Kalau saya nyari-nyari kesalahan Bapak Ibu, dapat gak? Apalagi. Ya kan? Betul gak Bapak Ibu? Yang namanya dicari-cari itu pasti akan ketemu Bapak Ibu. Betul gak sih? Yang luar biasa, Daniel tidak didapati satu kesalahan pun. Kecuali ada satu hal yang bisa menjatuhkan Daniel, yaitu apa? Dalam hal ibadahnya Bapak Ibu. Ayat yang selanjutnya firman Tuhan katakan apa? Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Ayat yang ke-8, 1, 2, 3. Semua oleh sebab itu ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat yang ke-10, 1, 2, 3. Ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan apa? Kemudian demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar, atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat yang ke-12, 1, 2, 3. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam goa singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Ayat yang ke-14 yang terakhir. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nanti Bapak Ibu baca sendiri kisahnya Bapak Ibu ya. Jadi singkat cerita Bapak Ibu, Daniel pada akhirnya dimasukkan ke dalam goa singa.
Nah, hari ini saya mau mengajar kepada setiap kita bagaimana caranya Daniel bisa membangun imannya. Bagaimana caranya Daniel bisa punya roh yang kuat. Dicari-cari kesalahan tidak dapat kecuali tentang ibadahnya kepada Allah. Hari ini Bapak Ibu, sadar gak kita kalau kita lebih memanjakan tubuh kita daripada roh kita? Halo? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Yang sering kita kasih makan, yang sering kita manjakan, tubuh atau roh kita. Seringkali tubuh lebih kita beri perhatian, tubuh kita lebih banyak kita kasih makan, tubuh kita seringkali kita manjakan. Betul atau betul? Halo? Kalau kita lapar Bapak Ibu, maka apa yang kita lakukan? Makan Bapak Ibu. Betul gak sih? Kita udah makan, tapi ada tawaran makan yang lebih enak. Apa yang kita lakukan? Kita makan lagi Bapak Ibu. Padahal kita sudah makan Bapak Ibu. Jadi apapun buat tubuh kita, kita manjakan luar biasa. Kalau makanannya gak enak. Di rumah kita, istri kita masak, mertua kita masak, mbak kita masak, yang dimasak tidak enak. Maka apa yang kita lakukan? GoFood lah jawabannya, kan gitu ya Bapak Ibu ya kan. Betul gak sih? Atau kita cari-cari alasan ya kan. Ya yang kayaknya kita udah lama gak makan keluar nih ya kan. Udah kita makan keluar. Itu sebagai sebuah trik Bapak Ibu. Padahal begini, kita gak suka makanan yang dimasak sama dia Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Jadi untuk yang namanya tubuh kita manjakan luar biasa. Demi makanan Bapak Ibu. Bahkan ada orang-orang yang berani keluar uang lebih banyak. Hanya untuk apa? Memanjakan tubuhnya Bapak Ibu. Ada orang-orang yang makan Bapak Ibu. All you can eat bayar 200.000. Buat dia gak masalah. Bahkan ada orang-orang. Ini kan sebentar lagi mau Sincia Bapak Ibu ya. Halo? Itu kalau Sincia Bapak Ibu ya, kita pesan meja di satu restoran Bapak Ibu itu bisa 5-10 juta Bapak Ibu. Untuk makan yang berjuta-juta kita gak seringkali komplain untuk kemahalan Bapak Ibu. Kita manjakan tubuh kita. Ya, di sini ada yang suka doyan seafood makan kepiting. Ya kan? Kalau makan kepiting itu kan mahal Bapak Ibu ya. Di sini ada yang suka makan durian. Musangking, saya belum pernah makan musangking Bapak Ibu ya. Ini saya kasih tahu saya belum pernah makan bukan berarti saya minta saudara untuk beliin saya musangking. Enggak ya Bapak Ibu ya kan. Ya saya belum pernah makan Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat di TikTok Bapak Ibu itu durian musangking blackton Bapak Ibu. Itu sampai 1,9 juta sampai 2,5 juta. Ada orang yang berani makan Bapak Ibu. Itu durian 2,5 juta satu buah Bapak Ibu. Padahal begini, semua yang kita makan, seenak apapun itu, semahal apapun itu, 4 jam kemudian berakhir di mana? Hah? Berakhir di toilet Bapak Ibu, berakhir di jamban Bapak Ibu. Ya, tolong jawab pertanyaan saya ini Bapak Ibu ya. Ya, tolong jawab secara dewasa Bapak Ibu ya. Menurut Bapak Ibu, mana yang paling penting? Tubuh kita atau roh kita? Kok gak bisa jawab sih Bapak? Tolong satu suara. Tubuh kita kah atau roh kita yang paling penting? Roh kita yang paling penting Bapak Ibu. Tubuh mau dimanjakan bagaimanapun Bapak Ibu. Paling banter usianya itu cuma sampai 70 tahun. Sampai 80 tahun. Setelah itu percayalah game over Bapak Ibu. Buat para pria-pria di tempat ini Bapak Ibu. Otot kita mungkin luar biasa. Kotak-kotak Bapak Ibu. Tapi percayalah Bapak Ibu. Usia 70-80 tahun. Semua kotak-kotak yang ada di perut saudara akan bersatu. Kerajaan bersatu United Kingdom Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Bukan berarti saudara gak boleh latihan. Latihanlah Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Perbaguslah tubuh kita Bapak Ibu. Tapi yang saya mau katakan kepada kita. Kadang-kadang kita memanjakan tubuh kita. Lebih daripada roh kita Bapak Ibu. Padahal begini. Roh kita yang penting. Padahal roh kita lah yang bernilai kekal Bapak Ibu. Roh kita yang tidak bisa mati Bapak Ibu.
Halo? Alkitab berkata bahwa kemah itu suatu saat akan dibongkar. Artinya apa? Artinya kemah itu bukan permanen, Bapak Ibu. Kalau roh kita ini Bapak Ibu sesuatu yang kekal. Roh kita nantilah yang akan pulang ke rumah Bapa, Bapak Ibu. Tapi hari ini seringkali kita lalai untuk membangun roh kita. Ya, siapa di sini yang senantiasa memanjakan rohnya, memberi perhatian kepada rohnya, memberi asupan kepada rohnya, Bapak Ibu. Jangankan memanjakan, seringkali memeliharanya saja tidak, Bapak Ibu. Maka seringkali kita mengabuse roh kita, Bapak Ibu. Kalau tubuh kita berasa lapar, kita kasih makan. Tapi ketika roh kita lapar, kita biarkan dia berpuasa, Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya, Bapak Ibu. Ketika roh kita lapar, pernahkah kita punya keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan? Ketika roh kita lapar, pernahkah kita punya keinginan untuk berdoa? Kalau hari ini kita berindu untuk berdoa bersekutu sama Tuhan, itu membuktikan bahwa roh kita memang haus dan lapar. Roh kita itu perlu terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu. Masalahnya adalah tubuh kita manja habis-habisan. Roh kita siksa habis-habisan. Tubuh kita menjadi gemuk, Bapak Ibu. Roh kita menjadi kurus kering, Bapak Ibu. Gak ada waktu untuk kita berdoa. Gak ada waktu untuk kita baca firman. Tapi hari ini Bapak Ibu, kalau kita punya roh yang kuat, kalau kita punya iman yang kuat, hari ini Bapak Ibu, berilah perhatian kepada apa yang ada di dalam kita. Kepada roh kita, Bapak Ibu. Ada seorang bijak berkata begini, Bapak Ibu. Di dalam diri kita ini ada dua anjing, Bapak Ibu. Yang pertama anjing putih. Yang kedua anjing hitam, Bapak Ibu. Saya mau nanya sama Bapak Ibu, anjing putih sama anjing hitam lebih kuat yang mana? Yang hitam. Yang putih. Yang gak tahu anjing itu apa. Antara anjing yang hitam dengan anjing yang putih lebih kuat yang mana? Yang hitam. Yang putih. Ini kalau saudara ngangkat tangan, saya mau khotbah pakai bahasa roh nih Bapak Ibu ya. Biar saudara tambah bingung gak ngerti apa itu maksudnya. Jawabannya tergantung Bapak Ibu. Tergantung siapa yang kita kasih makan paling banyak Bapak Ibu. Setuju gak? Kalau kita kasih makan Bapak Ibu anjing hitam. Kasih makan lebih banyak, maka apa yang terjadi? Anjing hitam itu akan memangsa anjing putih, mengalahkan anjing putih Bapak Ibu. Tapi kalau anjing yang putih kita beri perhatian lebih banyak, maka anjing putih itu akan cenderung lebih kuat, lebih sehat. Dan dia bisa mengalahkan anjing hitam Bapak Ibu. Halo? Itu sebabnya hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar. Kita mau belajar dari Daniel. Daniel diancam. Dan Daniel mendengar ancaman itu. Daniel berkata begini, barang siapa yang berdoa kepada sesuatu yang lain selain kepada Tuanku Raja Darius akan dilemparkan ke goa singa. Dan ini sebuah ancaman yang serius Bapak Ibu. Bisa gak Daniel mikir begini? Waduh, dapat ancaman nih. Kalau aku nyembah Tuhan, maka aku bisa masuk gua singa. Pertanyaan saya, bisa nggak Daniel mikirnya gini? Tuhan, kalau gitu aku nggak doa dulu deh 30 hari. Nanti lewat 30 hari aku doa lagi. Bisa nggak dia mikir begitu? Halo? Bisa nggak? Tuhan, kan aku cuma absen 30 hari Tuhan. Kan ada batas waktunya Tuhan. Nanti kalau selesai 30 hari, nanti aku akan doa lebih banyak lagi Tuhan. Bisa gak dia ngomong begitu? Halo? Bisa banget dia ngomong kayak begitu Bapak Ibu.
Tapi apakah Daniel lakukan itu Bapak Ibu? Apakah Daniel tawar-menawar Bapak Ibu? Halo? Tuhan, percuma juga kan aku doa sama engkau. Tapi kalau aku masuk gua singa kan percuma juga. Bisa gak dia mikir kayak begitu? Dia bisa aja mikir kayak begitu Bapak Ibu. Dia aja bisa berpikir gak sebanding Tuhan dengan hukuman yang akan dia terima. Kan lagian 30 hari gak lama Tuhan. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Tetapi yang hebat dan saya percaya ini yang diperhitungkan sama Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena seringkali Bapak Ibu ya kita berpikir bahwa Tuhan memperhitungkan itu hal-hal yang besar-besar saja Bapak Ibu. Padahal begini Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan, Tuhan juga memperhitungkan hal-hal yang kecil Bapak Ibu. Banyak orang berpikir, Daniel, lu terlalu fanatik Daniel. Ya, tapi saya tahu Bapak Ibu, ketika Daniel melakukan hal-hal yang kecil, itu membuktikan cinta dan kerinduan Daniel kepada Tuhan Bapak Ibu. Dan itulah yang diperhitungkan sama Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar bagaimana caranya Daniel membangun imannya kepada Tuhan. Ya, saya mencatat ada 2 hal Bapak Ibu, bagaimana Daniel membangun imannya. Daniel 6 ayat yang ke-11 firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama 1, 2, 3. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti apa katanya? Yang biasa dilakukannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu, kenapa rohnya Daniel kuat? Kenapa Daniel bisa mengalahkan ketakutan, ancaman dengan imannya? Karena Daniel punya kebiasaan 3 kali sehari berdoa seperti yang biasa dilakukan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, banyak orang berdoa. Tapi masalahnya tidak semua orang membiasakan diri berdoa. Setuju gak Bapak Ibu? Iya kan? Orang berdoa tapi tidak menjadikan doa sebagai sebuah kebiasaan. Banyak orang berdoa tapi tidak konsisten dengan doanya. Yang sulit itu bukan doa Bapak Ibu. Yang sulit adalah terus-menerus berdoa. Halo? Harusnya pagi kita doa, siang kita berdoa, malam kita berdoa. Saudara berdoa gak? Doa dong, masa gak doa? Yang susah adalah konsisten untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan Bapak Ibu. Halo? Saya mau nanya sama saudara, baca firman gampang atau susah? Gampang. Masa baca firman susah? Ya kan? Gampang. Yang susah adalah untuk kita senantiasa konsisten untuk membaca firman Tuhan Bapak Ibu. Jadi masalahnya bukan di doanya. Masalahnya bukan dibaca firmannya. Masalahnya adalah kita tidak membiasakan diri melakukannya. Halo? Kita nggak konsisten melakukannya Bapak Ibu. Masuk tahun 2025 ada begitu banyak orang membuat resolusi. Dan salah satu resolusinya adalah Tuhan di awal tahun aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan aku mau ikut daily devotion setiap hari. Saya mau nanya dulu nih. Sampai hari ini masih ada yang konsisten melakukannya? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, sekali lagi. Daily devotion itu dibuat Bapak Ibu bukan untuk orang luar Bapak Ibu. Daily devotion dibuat untuk anak-anak sendiri Bapak Ibu. Orang dalam sendiri Bapak Ibu. Halo? Masihkah kita konsisten melakukannya Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan? Ya. Setahu saya buat teman-teman di tempat ini yang suka nge-gym. Itu juga susah Bapak Ibu, betul gak sih? Tapi yang susah dari nge-gym itu adalah konsisten untuk latihannya Bapak Ibu. Berbuat baik gampang atau susah? Gampang. Yang susah adalah senantiasa berbuat baik Bapak Ibu.
Ada orang-orang yang nyebelin di gereja saudara, di komunitas kita Bapak Ibu. Apakah kita senantiasa konsisten untuk senantiasa tersenyum kepada dia, berbuat baik kepada dia? Itu yang susah Bapak Ibu. Halo? Nah hari ini kita belajar dari Daniel Bapak Ibu. Betapa Daniel membangun imannya luar biasa. Dia membangun imannya sekalipun ada ancaman Bapak Ibu. Dia tidak takut dengan ancaman. Kenapa? Karena dia tahu dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Dia tahu dia punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah mampu dia andalkan Bapak Ibu. Halo? Gak main-main ancamannya Bapak Ibu. Masuk kandang singa Bapak Ibu. Kalau kita belajar dari Daniel, Daniel punya disiplin rohani yang luar biasa. Karena bagi Daniel, harga mati 3 kali sehari harus berdoa menghadap Yerusalem kepada Allahnya. Saya berpikir kebanyakan orang berpikir bahkan begini juga Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Daniel gak worth it Bapak Ibu. Apa yang dilakukan gak sebanding dengan resikonya Bapak Ibu. Ngapain harus sujud berdoa ke arah Yerusalem? Ya udah Daniel doa aja dalam hati. Kan Tuhan juga tahu. Tapi kita lihat Bapak Ibu. Daniel punya iman yang luar biasa. Daniel punya ketetapan hati. Berdoa apapun yang terjadi. Milikilah disiplin rohani. Dia tidak memanjakan tubuhnya. Dia memberi perhatian kepada rohnya. Sehingga rohnya menjadi roh yang bertumbuh luar biasa. Dan itulah Daniel Bapak Ibu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ya, ini kisah di mana Daud berada di Siklak Bapak Ibu. Dia baru pulang perang Bapak Ibu. Begitu sampai di Siklak, kemudian dia melihat bahwa keluarga mereka, istri-istri tentaranya, bahkan istri Daud ditawan Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar ditawan Bapak Ibu. Waktu mereka melihat keluarga mereka ditawan Bapak Ibu, maka apa yang terjadi? Prajurit-prajurit Daud kemudian mulai mempersalahkan Daud. Apa yang dilakukan sama Daud? Waktu Daud terjepit Bapak Ibu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek. Bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Dalam keadaan terjepit. Dalam keadaan di mana anak-anak laki-laki dan perempuan mereka masing-masing telah hilang diculik Bapak Ibu, bahkan dibunuh Bapak Ibu. Daud kemudian mengambil baju efod. Klik sekali lagi, katakan sama-sama baju efod. Bapak Ibu tahu apa itu baju efod? Kalau kita mempelajari Alkitab dalam Perjanjian Lama, imam yang berdoa itu harus pakai baju efod Bapak Ibu. Dan model bajunya kayak begini nih Bapak Ibu. Ini bikinnya susah Bapak Ibu. Desainnya khusus. Desainnya bahkan sudah diatur. Halo? Harus ada punya batu-batunya Bapak Ibu. Jadi dalam keadaan terjepit, Daud mengambil baju efod. Dan dia kemudian berjumpa dengan Tuhan. Jadi di zaman Perjanjian Lama untuk jumpa dengan Tuhan itu repotnya minta ampun Bapak Ibu. Mesti pakai baju efod Bapak Ibu. Halo? Sekarang ini Bapak Ibu, saudara jumpa dengan Tuhan kan gak perlu pakai baju efod ya. Perlu pakai seragam. Sebelum berdoa pakai baju seragam. Ada tulisannya, Rumah Harmoni. Buset, belakang pelayan jemaat, dahsyat. Saudara datang kepada Tuhan, ribet bener Bapak Ibu. Halo, zaman Perjanjian Baru, saudara mau datang kepada Tuhan, udah gak perlu repot-repot lagi, gak perlu pakai baju efod lagi. Saudara tinggal duduk di ranjang saudara, saudara nyembah Tuhan, muji Tuhan, doa Bapak Ibu. Halo. Bahkan yang luar biasa lagi, saudara udah gak perlu saya ngomong ini cuman gak enak nih. Mikir dulu Bapak Ibu ya.
Sekarang ini kalau kita mau berdoa nih Bapak Ibu ya kan. Saudara tinggal ambil handphone saudara, linknya udah dikasih kan Bapak Ibu ya kan. Saudara terima gak tiap minggu Bapak Ibu? Tolong direspon dong Bapak Ibu. Saya udah terima Pak Dieter ya kan. Ya. Saudara udah terima linknya, saudara tinggal klik doang, saudara tinggal masuk doang. Saudara gak perlu mandi, saudara gak perlu gosok gigi, saudara gak perlu berdoa bersama-sama untuk datang ke gereja. Saudara dari tempat tidur, saudara bisa berdoa bersama-sama. Sekarang tuh udah gampang banget Bapak Ibu. Dan kalau segampang itu, saudara masih belum mau juga untuk melakukannya. Saya gak tahu lagi apa yang harus saya katakan kepada saudara. Halo? Saya ngomong ini nih Bapak Ibu ya, bukan karena saya jahat atau benci saudara, atau nyindir-nyindir saudara. Karena saya orang yang bertanggung jawab untuk kerohanian saudara. Halo? Karena nanti saya sendiri yang repot nih Bapak Ibu ya kan. Kalau saudara kenapa-kenapa ada apa-apa, nanti kan pasti nyarinya saya kan. Betul gak? Waduh Kak Dieter gue begini. Nyarinya siapa? Nyarinya saya. Nanti kalau saudara udah seneng diberkati, lupa sama saya. Kan biasa begitu Bapak Ibu. Ini curhat nih Bapak Ibu, sekalian ini nabrak aja. Yang mengerti katakan haleluya. Tapi hari ini Bapak Ibu izinkan saya Bapak Ibu untuk mengajar, untuk memberitahu kepada Bapak Ibu. Halo? Milikilah kebiasaan. Jadilah orang-orang yang konsisten untuk berdoa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan apapun yang terjadi. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, apapun yang terjadi. Ya. Yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu. Ya. Hari ini khotbah cuma 30 menit nih Bapak Ibu ya. Cepet aja. Yang kedua Bapak Ibu, Daniel itu adalah pejabat tinggi yang membawahi wakil raja. Berarti begini, semakin posisinya tinggi berarti Daniel itu semakin besar tanggung jawabnya. Semakin besar tanggung jawabnya, maka Daniel semakin sibuk. Tapi yang menarik Bapak Ibu, semakin sibuk Daniel, semakin dia banyak berdoa. Masalah kita terbalik Bapak Ibu. Semakin kita sibuk, semakin berkuranglah doa kita. Bapak Ibu pernah dengar gak orang berkata, maaf saya tidak bisa berdoa karena saya sibuk. Kenapa kamu gak baca firman Tuhan lagi? Sorry, saya sedang sibuk. Kenapa kamu ibadah? Jadwal saya padat. Ya, jadi kalau kita sibuk, ibadah kita, doa kita boleh dikurangi Bapak Ibu. Nah ini problem kebanyakan orang. Termasuk problem hamba Tuhan. Jadi saya gak mau menyerang saudara saja. Saya serang diri saya sendiri. Demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Bapak Ibu. Betul gak Bapak Ibu? Bapak Ibu ada kalanya di mana saya hidup kompromi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sibuk Bapak Ibu. Apalagi dulu sebelum punya rumah harmoni. Melayani hari Minggu. 1 hari Minggu kadang-kadang bisa 4-5 kali kebaktian. Pergi pagi pulang malam Bapak Ibu. Ketika pulang malam Bapak Ibu tahu ya. Kalau pelayanan begini kan khotbah ini kan udah. Wah ratusan ribu kalimat Bapak Ibu saya sudah berikan kepada setiap kita. Dan begitu pulang ke rumah itu capeknya minta ampun Bapak Ibu ya kan. Kayak orang digebukin orang Bapak Ibu. Capek banget Bapak Ibu. Ada kalanya dulu Bapak Ibu saya pulang ke rumah udah capek. Saya mikirnya begini, saya kan udah melayani Tuhan. Udahlah pulang gak usah doa lagi, langsung tidur aja. Kan sudah melayani Tuhan hari Minggu. Besoknya hari Senin, mau bangun pagi untuk saat teduh, kan saya Minggu udah pelayanan Tuhan. 5 kali lah, dirapel Pak. Tuhan dirapel ya jadi 5 hari deh Tuhan ya. Bisa gak sih ngomong begitu? Bisa dan itu terjadi dan itu tantangan pendeta dan hamba Tuhan. Makanya godaan hamba Tuhan bukan di hari Minggu. Godaan hamba Tuhan itu di hari Senin Bapak Ibu. Karena hari Senin adalah hari liburnya pendeta Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Semakin sibuk kita seringkali
semakin berkurangnya jadwal doa kita. Semakin sibuknya kita, semakin berkurang-kurangnya ibadah kita. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Dan inilah yang seringkali terjadi. Akhirnya apa yang terjadi? Manusia roh kita gak kuat Bapak Ibu. Harusnya kan begini Bapak Ibu ya. Capek gak capek, sibuk gak sibuk, kita harus disiplin berdoa, baca firman Tuhan dan beribadah. Semakin sibuk kita, harusnya jam doa kita semakin banyak. Masalahnya, semakin sibuk kita, semakin kita gak punya waktu untuk berdoa. Saya mau kasih tahu ini kepada saudara, tapi ini bukan untuk nakut-nakutin ya. Boleh gak nih? Kalau gak boleh gak jadi. Lumayan 2 orang yang boleh. Hah? Saya ulang nih ya, saya gak nakut-nakutin. Oke? Saudara kan anak Tuhan kan. Tuhan itu Bapa saudara kan. Setuju gak? Bapa itu rindu gak ketemu sama anak-anaknya? Asli. Setuju? Bapa rindu ketemu sama? Kalau saudara sibuk, gak pernah ketemu sama bapak saudara. Saya mau kasih tahu, bapak saudara di sana kangen sama saudara. Halo? Dan kalau nanti dia udah kangen sama saudara karena saudara sibuk, bisa gak dia tutup keran saudara supaya saudara balik ke dia? Karena dia kangen ketemu sama saudara. Bisa gak? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Masa harus ditutup dulu kerannya baru lu balik bertobat sih bro? Ada amin? Hah? Dia kangen berjumpa dengan saudara. Dia mau menyatakan kuasanya, jalan-jalannya buat saudara. Masalahnya kita terlalu sibuk Bapak Ibu. Bisa gak begini? Tiba-tiba saudara dibikin sakit sama Tuhan. Begitu sakit baru saudara ingat sama Tuhan. Tuhan, aku datang kepada Tuhan. Bisa gak? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Masa mesti nunggu sakit dulu sih bro? Hah? Saudara yang bekerja nih, wah dahsyat luar biasa. Kemarin di sini yang ikut doa siapa? Yang ikut doa ya. Saya selesai doa encounter-nya itu langsung turun ke bawah, ketemu sama 2 orang, si Jonathan sama temennya satu lagi. Dia sharing. 2023, waduh saya kerja terus Pak, dahsyat hasilnya luar biasa. Masuk tahun 2024 Bapak Ibu. Masalah terjadi. Ada masalah sama istrinya, sama keluarga istrinya. Akhirnya istrinya keluar dari rumah. Lihat ya Bapak Ibu ya. Baru dia ingat sama Tuhan Bapak Ibu. Kan kita gak perlu begitu terus Bapak Ibu. Halo? Sekali lagi Bapak Ibu. Saya ngomong begini bukan nakut-nakutin. Saya ngomong begini karena saya sayang sama saudara. Saya bertanggung jawab atas kerohanian saudara. Ya kan? Klik sekali lagi. Ini luar biasa nih Bapak Ibu. Baca 1, 2, 3. Semakin sering kita menggunakan gergaji, maka mata gergajinya harus semakin sering. Yang mengerti katakan haleluya. Kalau kita gunakan gergaji Bapak Ibu. Kalau gergaji yang kita gunakan ini mata gergajinya tumpul, maka apa yang terjadi? Saya pernah gergaji, pakai gergaji lama Bapak Ibu ya. Gergaji serak-serok, bunyinya sih serak-serok, tapi gak putus-putus Bapak Ibu. Tenaga habis, keringetan gak putus-putus. Kenapa? Karena tumpul. Kenapa mata gergajinya tumpul? Karena gak pernah diasah. Karena orang itu tidak punya waktu mengasah mata gergajinya. Bahkan saya pernah ngebor Bapak Ibu. Pakai mata bor tumpul Bapak Ibu. Mesinnya nyala Bapak Ibu. Udah dicolokin, mesinnya nyala. Muter. Tapi gak tembus-tembus Bapak Ibu. Kenapa?
Karena tumpul Bapak Ibu. Semakin sering kita gunakan gergaji kita, harusnya mata gergajinya harus sering-sering diasah. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau kita udah begitu sibuk Bapak Ibu, kita udah lakukan banyak hal, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Ada kalanya Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kita mesti merendahkan hati kita. Kita harus punya waktu Bapak Ibu untuk kita datang bersekutu bersama dengan Tuhan. Supaya apa? Tuhan kemudian memperbaharui kembali iman kita, memperbaharui kembali roh kita. Supaya saudara dan saya menjadi umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang mengerti katakan amin. Ini gak marah nih Bapak Ibu, ini darah tinggi nih Bapak Ibu. Halo? Saya mau nanya sama Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu Yesus sibuk gak? Hah? Ada ayatnya gak bro? Coba klik sekali lagi. Markus 1 ayat 35. 1, 2, 3. Ulang. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Yesus pagi-pagi benar, dia bangun keluar, bukan langsung cari kerja. Langsung sibuk. Dia berdoa kepada Bapaknya. Makanya saya mau nanya, menurut Bapak Ibu, Yesus sibuk gak? Hah? Kalau kita baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Bapak Ibu, kemanapun dia pergi, ketemu orang sakit dia sembuhkan. Ketemu Lazarus dia mampir ke rumahnya. Dia ketemu ini, dia sibuk banget Bapak Ibu. Dari pagi, siang, malam, dia sibuk melayani begitu luar biasa Bapak Ibu. Bahkan kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, satu kali dia istirahat Bapak Ibu di perigi Yakub Bapak Ibu. Waktu dia istirahat ke perigi Yakub, dia ketemu dengan perempuan yang udah nikah 5 kali. Masih ingat kisah itu? Lagi istirahat dia, lagi mau minum dia, masih sempat-sempatnya dia layani wanita itu Bapak Ibu. Jadi ini Yesus super sibuk. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Super sibuk. Tapi sesibuk-sibuknya Yesus, firman Tuhan berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, dia bangun, nyalain Instagramnya, dan live streaming Bapak Ibu. Haleluya. Mirip-mirip ya, Yesus dengan Dieter Nicholas agak mirip-mirip Bapak Ibu. Luar biasa Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu, kita belajar dari Daniel. Dan kita mengerti dari cerita ini Bapak Ibu. Daniel masuk gua singa. Tapi Tuhan menyertai Daniel. Dia keluar lagi tanpa bajunya ada yang robek, tanpa digigit singa Bapak Ibu. Bahkan di akhir dari kisah ini, bagaimana Raja Darius kemudian membela Daniel. Dan Raja Darius mengakui Tuhannya Daniel, Tuhan yang luar biasa. Pulang dari tempat ini, senantiasa jadi berkat. Saya berdoa biar karir saudara makin lama makin moncer. Saya berdoa biar usaha dan bisnis saudara makin lama makin besar dan diberkati Tuhan. Tapi sekali lagi, jangan lupa untuk memiliki prioritas dalam kehidupan kita. Bangun apa yang di dalam kita, maka saudara akan menjadi umat yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya, haleluya.